Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fa inna dhabtal lisani korona setuhune mengontrol lisan fil khusumati ing dalam para padu ing dalam bab tukaran ala haddil i'tidali ing atase batas objektif ing atase batas seimbang, objektif, adil. Muta'adzirun iku angel, susah sekali mengontrol lisan ketika bertengkar. Wal khusumatu utawi pertengkaran tuhiru iku gawe sesek apa khusumah. Gawe sesek as-sadra ing dada. Wa tuhayyiju lan gawe ngobahaken menyentak apa husumah al-ghadaba ing amarah. Wa idza hajalan ing dalam nalika muncul bergerak umab, ketika wis umab, bahasanya umab, ketika sudah mendidih al-ghadabu apa sewot amarah, ketika amarah sudah mendidih, nasya moko kelalen sapa wong al-mutanazza'a fihi ing perkara kang di urusan sing digawe urusan, pokok masalahnya lupa. Pokok persoalan yang lagi dibahas itu apa, karena sudah saling mendidih amarahnya, ya sudah dia lupa. Inginnya semakin menjatuhkan dan menjatuhkan. Wa baqiyalan tersisa al-hiddu apa unek-unek bainal mutakhasimaini ing dalam antara wong loro kang tukaran, dua orang yang bertengkar. Hatta yafraha sehingga senang, bahagia, bunga kullu wahidin sapa saben-saben wong suwiji bimusaati sahibihi kelawan susahe bature wahid. Kalau dia susah, akunya senang. Wayahzanu lan sedih sapa wahid bimasaratihi kelawan bungahi sahibihi. Wayutliqa lan melepaskan sapa wong alisana sapa wahid melepaskan alisana ing lisan fi irdihi ing dalam kehormatane sahibihi. Faman utawi sapa wong ibadah iku ngawiti sapa man ngawiti bil khusumati kelawan tukaran faqad ta'arrada maka temen masang-masang sapa man, sungguh dia memasangkan diri li hadhil mahdhurati maring ikilah pira-pira perkara kang diwaspadai, kang diwedeni. Wa aqallu ma utawi paling setitike dampak buruk, utawi paling setitike dampak fihi kang ing dalem ikilah badul khusumah, minimalnya taswisu khatirihi iku terganggu atiye wong. Orang tukaran tuh hatinya kan tidak enak, tidak nyaman, tidur tidak enak, bangun tidur juga tidak enak. Wah, apa senengnya orang bertengkar. Hatta inahu sampai setuhune wong fi sholatihi ing dalam salate wong, sampai dalam salat pun yastanghilu iku sibuk sapa wong bi muhajati khasmihi kelawan mendebat lawane ikilah wong, sampai dia dalam salat pun yang diingat adalah cara bagaimana dia bertengkar. Fala ya moko sehingga ora tersisa apa al-amru urusane ala haddil wajibi ing atase batas kewajiban. Fal khusumatu sehingga kesimpulannya mongko utawi tukaran mabda kulli syarrin iku awal saben-saben kealanan, keblesakan. Awal dari segala yang buruk dimulai dari bertengkar. Wa kadzalan iku kaya mengkono khusumah almira'u utawi mira mendebat supaya dia terlihat cerdas. Wal jidalu lan ya berdebat mempertahankan akidahnya. Fayambanghi moko patut ala yuftaha opo yentoh ora. Iya, meskipun kita membela ahlu sunnah wal jamaah, tapi terus menerus aja berdebat dengan orang wahabi semisal. Apa hidup tuh enak model debat-debat terus begitu? Nggak enak. Meningkatkan spiritual juga tidak, meningkatkan spiritual juga tidak. Paling-paling ya kelihatan cerdas, itu aja.
hasilnya jidal mirak, aja kelihatan cerdas. Tapi kalau untuk menjadikan dia itu menjadi lebih dewasa, lebih dekat dengan Gusti Allah, itu tidak. Itu tidak. Maka Imam Ghazali tidak memilih jalurnya mutakalimin. Mutakallim itu para teolog-teolog itu mereka pandai berdebat juga, tapi tidak dipilih oleh Imam Ghazali dalam rangka apa tuh? Dalam rangka mendewasakan pola pikir. Belajar ilmu teologi itu waktu lagi masih muda aja cukup. Sudah tua ya sudahlah. Fayambaghi moko patut opo Allah yaftaha apa yen to orang buka sapa wong babahu ing pintu syar lawange syar illa li daruratin angin karena darurat. Kalau ada darurat di sini orang ajaran-ajaran tauhid banyak yang menyudutkan, Rasulullah disudut-sudutkan, ya silahkan kita mulai membela. Tapi selama keadaan ini adem ayem, emang di kampung ada orang Mu'tazilah kan nggak ada, ya sudah. Ya sudah, kita nggak usah mendetil-detil, jelimat-jelimat tentang pikirannya orang Mu'tazilah gimana, orang Khawarij bagaimana, orang Syiah bagaimana, firqah-firqahnya Syiah ada berapa, firqahnya Khawarij bagaimana, Murji'ah bagaimana, wah nggak usah. Yang kita hadapi sehari-hari kan kita nggak berhadapan dengan mereka, kecuali kalau kemudian kita tinggalnya di daerah mana yang di situ metropolitan sehingga terjadi benturan-benturan akidah, silahkan. Kita mesti belajar ilmu teologi. Kita gunakan dasar-dasar ilmu mantik. Tapi kalau selama dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah menjumpai orang yang mengolok-olok Nabi Muhammad, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak melihat orang yang berpikiran Mu'tazilah, ya sudah. Kenapa kita mesti jelimat-jelimat? Kenapa kita mesti jelimat ke situ? Kecuali ketika darurat, wa inda daruratilan ing dalam nalikane darurat, yang bagi patut. Itu bab teologi. Patut ayuh fadho apa yang itu dijaga alisanu apa lisan wal qalbulan ati. Jangan dijagaan tabaatil khusumati, saking embel-embele, saking piro-piro embel-embele tukaran, pertengkaran. Debat ya debat tanpa harus mencemooh, Wah, dasar kamu orangnya hidung pesek tuh ya. Susah sekali, masuk akalnya tuh susah. Dasar akalnya cuma 5 gram. Nah, itu namanya orang sudah mulai mengolok-olok. Nah, orang tuh sampai emosi begitu sih kalau orang sudah terbawa emosi kan, diskusi sudah tidak lagi sehat. Dasar kamu dasar kawannya orang Cina, komunis kamu. Wah, ya itu kan sudah tidak sehat. Sudah tidak sehat. Yang dibahas apa, yang diomongkan apa. Beda pendapat ya beda pendapat, tapi akhirnya kamu komunis, kamu temennya Cina, kamu temennya orang kafir. Wah, ya ini sudah tidak sehat. Omongan apa gitu kan. Tapi sering terjadi begitu, antek PKI lah, apalah. Orang yang tidak sehat pikirannya. Yang diperdebatkan apa, yang didiskusikan apa. Wa dzalika utawi mengkono hifdzul lisan muta'adzirun iku angel jiddan kelawan banget. Susah sekali menjaga lisan. Umumnya ya akhirnya sampai mengolok. Faman utawi sapa wong iktasara iku ngringkes sapa man. Ngringkes alal wajibi ing atase kang wajib. Fi khusumatihi ing dalam tukarane man. Salima moko selamat sapa man. Selamat minal ifni saking dosa. Wala tudammu lan ora dicela khusumatuhu apa tukarane man. Jadi kalau dia
terjadi khusumah, karena memang dia terpaksa melakukan khusumah, pertengkaran, ya silahkan. Haknya dia diambil orang, silahkan melakukan perlawanan. Tapi jangan sampai menyasar kemana-mana. Kalau model kayak begitu tidak dicela. Illa annahu angin setuhune wong ingkana iku lamun ana sapa wong anak iku mustaghnian iku wong kang wis cukup, anil khusumati saking tukaran, fima ing dalam urusan khosoma kang tukaran sapa wong fihi ing dalem ma, li anak indahu karena setuhune iku ing dalam sandinge wong ma apa cara yakfi kang mencukupi apa mahi ing wong. Fayakunu moko ana sapa wong iku tarikan iku wong kang ninggalaken lil aula maring kang utama, wala yakunu lan ora ana sapa wong iku asiman wong kang dosa. Jadi kalau dalam rangka membela hak tukaran, asal dia objektif, tidak menyasar kemana-mana, itu masih diperbolehkan. Cuma itu masih kurang baik. Yang lebih utama cari sekiranya tanpa harus tukaran tuh bisa tidak, tanpa harus bertengkar bisa tidak. Itu tarikan lil aula. Kalau dia menemukan cara yang lebih halus, pakai cara itu. Kok pakainya metode pertengkaran, itu tarikan lil aula, tapi tidak sampai dosa. Naam, iya bener lah yakunu athiman. Aqalluma utawi paling setitike kebagusan. Ya futu kang lepas apa mahu ing wong. Minimal kebaikan yang hilang dari seseorang fil khusumati ing dalam tukaran. Wal mira ilan debat, wal jidalilan ya debat. Minimal yang hilang iku tibul kalami iku baguse omongan. Tibul kalam ini penting. Penting. Wama utawi riwayat waroda kang tumeka apa mafihi ing dalam tibul kalam. Bayane minasawabi saking ganjaran. Jadi omonganku sing halus. Wong Jawa kita punya tradisi. Kita orang Jawa punya tradisi bertutur kata dengan baik. Rabie ente lagi mendi, kasar temen ngomong ku rabie ente lagi mendi. Istri kamu lagi kemana? No. Istrinya kamu lagi kemana? Itu kasar sekali omongan tuh. Emboke bocah lagi mendi. Nah itu ibunya anak-anak lagi kemana nih? Nah itu kan halus, namanya tibul kalam. Maka dalam Al-Quran tuh tidak ada tibul kalam, cara bertutur kata. Dalam bahasa Arab ya sama. Maka ada nama itu nama kunyah, ada nama lakob, ada nama isim alam. Isim alam itu nama asli. Tapi untuk memperhalus bahasa, kita tidak menyebut nama orang. Tidak menyebut nama orang. Ya Aba Abdillah, Bapak Abdillah. Namanya bukan Abu Abdillah namanya siapa, Zaid dan siapa. Untuk memperhalus bahasa itu ada. Makanya orang Jawa ini istimewa. Sampai bertutur kata aja bertingkat-tingkat kan bahasa Jawa itu. Ada yang ngopo, ada yang kromo, ada yang kromo inggil. Bagus itu. Suatu tradisi budaya yang bukan asal-asalan, pastinya bukan asal-asalan. Pasti zaman dulunya itu siapa itu kan. Ada kemungkinan ya barangkali di tanah Jawa dulunya ada nabi. Dulunya pernah ada nabi mengajarkan tata cara berbahasa.
tata cara berbahasa yang berbudi, yang sopan, yang luhur. Sehingga bahasanya orang Jawa itu kan halus, sangat halus sekali. Iya, ini tibul kalam itu suatu warisan budaya. Bagi orang Jawa, suatu warisan budaya yang tidak boleh hilang semestinya. Jadi kita jangan merasa rendah diri menjadi orang Jawa kok rendah diri. Hanya karena kurang kalah putih dengan orang Cina kita rendah diri. Jangan begitu. Aduh, kita kalah putih dibanding orang Cina, akhirnya rendah diri. Berhadapan dengan orang Arab, minder lagi. Aduh, hidung saya pesek, saya kalah mancung lawan orang Arab. Aduh, jangan rendah diri. Jadi orang Jawa ini kita mesti bangga. Zaman dulunya kita ini bangsa apa? Kita itu dulunya bangsa apa? Kok sampai bertutur kata aja, sampai sebegitu halusnya. Sampai sebegitu halusnya. Makanya man ta'allamal adab raqqa qalbuh, kata Imam Syafi'i. Siapa yang mempelajari sastra bahasa, maka hatinya akan lembut. Hatinya tidak kasar, hatinya tidak wadag. Jangan disepelekan ilmu sastra bahasa tuh, jangan disepelekan. Sastra bahasa melembutkan hati. Melembutkan hati. Orang Arab, mereka pola pikirnya tuh masih objektif, adabnya masih dijunjung tinggi. Kenapa? Karena mereka terpengaruh oleh syair-syair, puisi-puisi. Puisi bagi orang Arab itu sama pentingnya dengan lukisan bagi orang Romawi, bagi orang Itali kan. Orang Itali itu kalau bab lukisan, maka di mana-mana seni lukis ada, gereja-gereja di Roma itu kan. Kalau orang Arab itu bukan lukisan tapi puisi. Orang Jawa ya ada sastranya juga. Ada sastra bahasanya juga, penting juga. Itu mempengaruhi karakter, mempengaruhi mental bahasa. Orang Batak gayanya beda, sudah biasa ngomong keras-keras. Maka paling tepat orang Batak itu jadi pengacara. Karena memang sudah terbiasa bicara tegas-tegas. Misalkan orang Jawa disuruh jadi pengacara, kayaknya bikin ngantuk nanti. Mungkin orang Jawa beda lagi profesinya apa gitu kan. Tapi alhasil itu warisan budaya yang luhur loh. Tradisi bahasa Jawa ini hebat. Jangan minder kita jadi orang Jawa, jangan minder. Tibul kalam, yang pertama hilang adalah tibul kalam. Pahala tentang tibul kalam itu banyak sekali. Dikira tidak ada nilai, dikiranya tidak ada nilai pahalanya kah? Jadi Allah itu menugaskan manusia itu supaya membangun peradaban. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu tsumma tubu. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang memunculkan kamu dari tanah bumi dan menyuruh kamu supaya membangun peradaban. Membangun peradaban itu harus ada aktivitas. Termasuk aktivitas peradaban itu adalah dari sastra bahasa. Termasuk peradaban itu adalah sastra bahasa. Jadi setiap gerak-gerik aktivitas manusia itu mulia, iya mulia. Setiap aktivitas kalau memang ditujukan sebagai bentuk ubudiyah kepada Allah, aktivitasnya pasti bernilai ibadah. Nyangkul di sawahnya ibadah,
gergajinya ya ibadah, jadi tukang kayu ibadah, jadi tukang apa ibadah semua, Memang saya ditugaskan Allah untuk membangun peradaban supaya menyumbang. Coba apa yang kamu sumbang buat peradaban manusia? Mau budaya sablon kayak, budaya batik kayak, budaya perkayuan, pertukangan, pertanian, perdagangan, silahkan. Budaya keilmuan, silahkan. Daripada ngelamun, berdiam diri, lah itu nggak ada nilai ibadahnya. Itu sama dengan berhala namanya. Manusia beda dengan berhala. Berhala mesti dihancurkan. Berhala mesti dihancurkan. Kenapa? Tidak menyumbang peradaban sama sekali. Tidak ada kontribusi sama sekali. Mesti dihancurkan. Maksudnya sifat berhala pada diri manusia itu kan ada sifat berhala. Tidak mau menyumbang sama sekali. Tidak mau nyumbang sama sekali. Tangannya abot. Tangan abot, pikiran abot. Ya, males. Tangan abot, pikiran abot. Berhala sudah. Berhala. Sifat mengkonon kudu dihancurkan. Dudu wonge kongkon digecek, bukan. Sifatnya mesti dihancurkan. Jadi aktivitas itu ibadah. Suruh aja dagang bae ning pasar. Kamu dagang terus di pasar kedunian sekali. Gusti Allah menyuruh aku berdagang. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang memunculkan, menumbuhkan kamu dari tanah, dari bumi. Dan menyuruh kamu untuk meramaikan dunia. Wasta'marakum fiha. Supaya membangun peradaban. Apa sumbangsihmu buat dunia? Apa sumbangsihmu buat sesama kamu? Nah itu istikmar, membangun peradaban. Termasuk peradaban ini adalah tibul kalam. Aqallu darajati tibil kalami karena utawi minimal piro-piro derajate bagusi omongan. Ilharul muwafaqati iku ngatonaken cocok. Wala khusunata lan ora ana kasar iku maujud. Fil kalami ing dalam omongan a'dhamu kang luwih gedean. Minat tokni tinimbang nyacad wal i'tiradi lan nentang. Kasar tuh, tindakan kasar itu salah. Itu kasar sekali. Ada orang ngomong tiba-tiba salah. Wah, itu kasar sekali. Alladzi hasiluhu kang utawi hasil kesimpulannya at-ta'nu wal i'tirad hasilnya adalah imma tajhilun iku ana kalane nganggep bodoh wa imma takdzibun lan ana kalae mendustakan nggorohaken. Faman moko utawi fa inna man krana setuhune wong jadalah kang mendebat sapa man ghairahu ing liyane man au mara ya utawa debat sapa manhu ing ghair au khosama atau tukaran sapa manhu ing ghair faqad jahala moko teman-teman ngegoblok menganggap bodoh sapa manhu ing ghair au kadzdzaba atau mendustakan sapa manhu ing ghair. Fayafutu maka lepas hilang bihi kelawan sebab jidal hilang tibul kalami opo baguse omongan. Maka qala hale teman-teman dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yumakinu netepaken manggonaken kum ing sira kabeh minal jannati saking sorga tibul kalami opo omongan kang bagus wa it'amu ta'ami lan makanaken pakanan. Memberikan makanan. Wa qad qala lan temen dawuh sapa Allah Gusti Allah taala wa qulu linnasi husna. Wa qulu ngomong sira kabeh linnasi maring menungso husnan ing omongan kang bagus. Wa qala lan dawuh sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma
Man utawi sapa wonge salama iku lamun uluk salam sapa man. Iku lamun uluk salam sapa man alaika ing atase sira. Min khalqillahi saking makhluqe Allah. Fardud moko jawablah sira, jawablah alaihi ing atase man assalama ing salam. Siapa yang uluk salam, jawablah selagi kamu sempat. Tapi misalkan kamunya lagi di WC, lagi BAB tak apa, ada assalamualaikum, aduh ya kitanya lagi begini, lagi mules begini, masa iya suruh jawab? Ya nggak usah. Lagi enak-enaknya apa sholat misalkan, ada orang uluk salam, masa iya saya batalkan sholatnya? Ya nggak usah dijawab. Lagi enaknya tadarus Quran, ada orang salam, ya masa iya kita hentikan bacaan Quran kita? Kita lagi enak-enaknya apa gitu kan, lagi enak, lagi asik makan, sampai makan aja ada orang uluk salam, kita tidak wajib menjawab. Jadi selama keadaan memungkinkan, jawab saja salam itu. Jangan medit-medit, jangan pelit-pelit, jawab saja salam. Apa susahnya sih? Wa ingkanalan senajano ono sepoman majusian iku wong majusi. Meskipun yang uluk salam itu orang majusi. Loh kok dijawabnya gitu? Kan ada satu riwayat hadis yang mengatakan kalau kita disalami oleh orang Yahudi, jawabnya cukup waalaikum. Jangan waalaikumsalam, dipersingkat aja waalaikum. Kok di sini riwayatnya supaya dijawab salamnya, ini gimana? Ya memang terjadi perselisihan ulama mengenai jawab salamnya orang non-Islam, non-Muslim. Bolehkah kita menjawab uluk salamnya orang non-Muslim? Jumhurul ulama itu menyatakan tidak boleh. Jumhurul ulama tidak boleh. Jadi kita ketika diuluki salam oleh orang non-Muslim, jawab tidak, ya jawab. Mereka berbaik-baik, ya kita mesti berbaik-baik juga. Tapi jawabnya sekedar waalaikum. Misalkan ada orang non-Muslim bilang assalamualaikum, ya waalaikum. Itu begitu aja. Tapi menurut sebagian yang lain, ya jangan begitulah. Boleh kok. Waalaikumsalam warahmatullah. Boleh menjawab orang non-Muslim dengan kata-kata waalaikumsalam. Semoga Anda juga hidupnya damai, tenang, berpikir sehat, dan enak. Kalau orang di luar agama kita berpikir brutal, wah ya kan terjadi perang nantinya. Jadi kita memerlukan kedamaian itu lintas agama. Perdamaian itu lintas agama. Kalau tidak begitu, misalkan beda agama mesti musuhan, wah ya kita repot kan hidupnya kan. Kalau tiap orang beda agama mesti musuhan, waduh ya repot. Janganlah. Kalau mereka berbuat baik, ya kita sikapi dengan baik. Jadi ada sebagian ulama boleh, kata siapa mengatakan tidak boleh. Wa in kana majusiyan tuh. Meskipun yang uluk salam itu orang majusi, balas waalaikumsalam. Apa benar? Apa benarnya kita jawab salam? Waalaikumsalam, kita gitu. Innallaha satuhuna Gusti Allah Ta'ala yaqulu iku dawuh sapa Allah. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wa idza huyyitum lan ing dalem nalikane dihormati sapa sira kabeh bi tahiyyatin kelawan siji penghormatan, ketika dihormati dengan adanya uluk salam, fahayyu maka hormatilah sira kabeh bi ahsana kelawan cara luwih bagus minha tinimbang tahiyyah. Tadi ada orang bilang assalamualaikum, kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Aurudduha, atau je capek ngomongnya ya udah, atau balaslah sira kabeh, jawablah sira kabeh ha ing tahiyah. Dijawab secara seimbang. Dianya bilang assalamualaikum, kitanya waalaikumsalam. Sudah cukup. Wa qala dawu sapa Ibnu Abbasin aidan law qala
lamun jeng ngucap li maring ingsun Fir'aunu sapa Fir'aun ngucapaken khairan ing omongan kang bagus, yang sopan, yang santun, misalkan la radadtu, maka pasti membalas sapa ingsun alaihi ing atase Fir'aun. Seandainya Fir'aun bertutur kata baik dengan aku pun niscaya akan bertutur kata baik dengan Fir'aun. Maka Nabi Musa ketika ditugaskan supaya menghadapi Fir'aun, apa pesan yang Allah berikan pada Nabi Musa dan Nabi Harun? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakanlah kalian berdua, Musa dan Harun, faqula lahu qawlan, kepada Fir'aun sampaikan ucapan yang layyin, yang lentur, yang halus, yang tidak kasar. Jadi kepada Fir'aun aja kita nggak boleh kasar. Kepada Fir'aun aja kita nggak boleh main kasar. Apalagi selain Fir'aun. Apalagi selain Fir'aun. Fir'aun itu kan keterlaluan sampai ngaku Tuhan. Itu aja masih kita sikapi dengan sopan. Wa idza khuyit. Wa qala dawu sapa Anasun sahabat Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati setuhune iku ing dalam sorga la hurufan yaktine opo piro-piro kamar. Yura kang katon zahiruha opo jabane jannah, min batiniha saking jerone jannah, wa batinuha lan jerone jannah katon min zahiriha saking jabane jannah. A'adda kang nyiapaken ha ing jannah Allahu sapa Allah taala liman kang gowong ama kang makanaken sapa man, kang aweh sapa man, aweh atau ama ing makanan, wa alana lan ngalusaken menghaluskan sapa man, memperhalus al kalama ing omongan. Warwiya diriwayatkan apa anak Isa setuhune Nabi Isa alaihi salam, marra iku lewat bihi kelawan Isa, lewat khinzirun opo babi, seada seekor babi. Faqala nuli dawuh sapa Nabi Isa, murra bisalam, lewatlah kamu babi bisalamin dengan damai. Waduh halus. Kepada babi aja sopan Nabi Isa. Kepada seekor babi aja masih sopan. Faqila nuli distakonaken ya ruhallahi wa roh Allah, atakulu ana toh dawuh sapa tuan hadza ing ikilah kata-kata sopan, ing ikilah kata-kata murra bisalamin li khinzirin maring babi. Niku cuma babi mawon kok panjenengan ngangge basa to, ngangge kata-kata ingkang alus niku pripun maksude panjenengan? Faqala nuli dawuh sapa Nabi Isa, akrahu sengit sapa ingsun, sengit an awida ing yen toh membiasakan sapa ingsun, ing yen toh biasaaken, ing yen toh biasaaken sapa ingsun lisani ing lisan ingsun dibiasaaken asyara ing omongan kasar. Omongan kirik tekun ning lambe lato pisan, kirik sok itu kempong pisan. Kirik muni kirik waduh lato pisan ning lambe. Muni kirik ben rek kabare rek beli deleng-deleng rek. Aduh, wis jangan begitulah, jangan, itu ucapan tuh kasar sekali. Ucapan kasar. Jangan dibanggakan itu, jangan dibanggakan. Munirek piye cok, kabare cok. Lawas kowe enggak delok. Enggak ngetok cok. Oh cok dan cok. Jangan dibiasakan begitu. Udah nempel di lidah, di lambe, di bibir. Udah dihilangkan kebiasaan gitu. Wa qala dawu sapa nabiyuna nabi kita alaihi salam, al kalimatu thayyibatu shadaqatun. Al kalimatu utawi kalimat at-thayyibatu kang bagus, shadaqatun iku sedekah. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi, ittaqu waspadailah sira kabeh. Waspadai, awas. Kamu tidak bakalan kuat menghadapinya, menghadapi neraka itu, maka mesti waspada.
Waspadailah, waspadailah. Annara ing neraka, awas bahaya. Walau bisyikki tamratin lan senajan iku kelawan sesigar korma. Sedekah meskipun dengan sesigar kurma, itu kan sangat kecil, sangat remeh temeh, nggak apa-apa. Tapi fa ilam tajiduna, lamun orang duwe sapa sira kabeh, orang nemu sapa sira kabeh, tidak ada yang dibuat untuk sedekah, ya paling tidak fabi kalimatin, maka kelawan omongan thayyibatin kang bagus. Jadi misalkan tidak bisa memberi orang yang meminta, ya paling tidak kita bertutur kata dengan baik. Ketika kita tidak bisa memberi orang yang meminta bantuan ke kita, paling tidak jangan dihardik. Ini menunjukkan yang namanya minta itu sebenarnya berat. Bagi hatinya orang yang mukmin, yang namanya meminta itu berat sekali. Meminta itu sesuatu yang sangat berat. Pantang orang mukmin itu minta-minta itu pantang. Pantang. Sangat berat sekali. Makanya daripada minta mending dikerjakan sendiri. Jadi orang mukmin. Kok sampai orang mukmin itu minta, itu berarti keadaannya sudah benar-benar terpuruk. Benar-benar urgen. Keadaannya kok sampai minta, itu keadaan sudah benar-benar sudah tidak tahan lagi sampai dia minta. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha ada. Ucapan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan ucapan yang menyakitkan. Karena orang mukmin itu ketika minta itu berat. Kok sampai dipaksakan minta, itu berarti saking urgennya. Maka meskipun kita tidak bisa membantu, paling tidak kita ikut menyumbang berempati. Maaf, saya merasakan, saya bisa memahami kesusahan Anda, tapi saya sendiri belum ada yang bisa dibuat membantu. Nah, itu kan turut berempati, akhirnya lega. Kok sampai ada orang minta-minta itu enteng aja. Udahlah, ini buat ada acara nih 5 juta aja. Wah, ini bukan karakternya orang mukmin. Udah Pak Haji, 5 juta aja, ini kita mau bikin acara maulid. 5 juta aja, kalau nggak bisa. Gampang sekali ngomong 5 juta aja. Enteng sekali, meskipun atas nama apapun. Orang mukmin itu berat, minta-minta itu berat. Berat sekali. Kok sampai minta, itu berarti saking pentingnya. Saking pentingnya dan kitanya benar-benar nggak mampu. Enteng sekali orang minta duit ke orang lain tuh, enteng sekali. Wah, itu mukmin cap mana itu? Orang mukmin itu berat, meminta-minta itu berat. Jangankan minta duit juta-jutaan, minta 1.000, 2.000 aja berat. Kecuali benar-benar nggak ada di kantong nih, aduh. Ini saya perlu benar-benar sepeda saya kempes bannya itu di tengah jalan. Wah, ada receh nggak punten? Nah, itu kan. Bukan upgrade. Iya kan? Ada receh nggak nih buat ngisi angin? Ini kamu upgrade. Loh, jadi berat orang mukmin tuh minta-minta gitu. Apalagi bikin proposal, berat. Mending pondoknya nggak usah bagus-bagus daripada bagus-bagusan tapi dengan cara minta-minta. Udah apa ada. Orang zaman dulu gitu. Mending rumah saya gobok. Yang penting saya tidak minta.
Daripada saya rumah gedong, hasil nodong dari sana dari sini. Berat, apalagi sampai korupsi kan. Apalagi sampai korupsi. Nah, kok sampai ada orang mukmin sampai minta, itu berarti sudah saking gawatnya keadaan. Maka bantulah dia. Meskipun dengan sekedar berbagi empati. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, albirru utawi kebagusan syai'un iku sesuatu hayyinun kang gampang sebenarnya. Wajhun rupane wajah tariqun kang cerah, tidak bersungut-sungut. Menampakkan wajah yang tidak bersungut-sungut. Ngerti beli bersungut-sungut? Sembrut. Melas nang. Bersungut-sungut. Pura melas. Bersungut-sungut, cemberut. Bermuram durja. Wa kalamun lan omongan layyinun kang bagus, kang alus. Wa qala dawu sapa ba'dul hukama'i sapa sebagian wong-wong kang bijak. Al kalamu utawi omongan allayyinu kang alus, yaksilu iku bisa membasuh apa al kalamul layyin, membasuh ad-dhahaina ing pira-pira unek-unek al mustaqinnata kang tersimpan fil jawarihi ing dalam pira-pira organ tubuh. Wa qala dawu sapa ba'dul hukama kullu kalamin utawi setiap ucapan omongan la yuskhitu kang ora gawe murka apa kalam, omongan yang tidak bikin murka rabbaka ing Tuhan kamu illa annaka aning setuhune sira turdi iku gawe seneng sapa sira bihi kelawan kalam jalisaka ing bature sira fala takun moko aja ana sapa sira bihi kelawan kalam alaihi ing atase jalisika ojo ono iku bakhilan iku wong kang medhit. Jadi ucapan yang tidak bikin murka Tuhan, artinya ucapannya baik-baik. Dan kamu tujuannya pengen bikin seneng kawan kamu, ya sudah sih apa salahnya. Jangan medit-medit. Fa innahu karena setuhune kelakuan iku la allahu menawa rabbuka yu'awidu iku mengganti sapa Tuhan ka ing sira minhu saking omongan kang bagus mau sawabal muhsinina ing ganjarane wong-wong kang ihsan. Wa hadza utawi iki kulluhu ya kabehane hadza fi fadlil kalami iku ing dalam keutamaan ucapan omongan at-thayyibi kang bagus. Wa tudaddu lan milawani hu ing kalami thayyib milawani al-khusumatu apa tukaran wal mira'u debat wal jidalu ya debat wal jaju eyel-eyelan fa innahu karena setuhune jidal dijaj al-kalamu iku omongan al-mustakrahu kang dibilang blenak, itu sesuatu yang dirasakan tidak nyaman tuh, suasana tidak nyaman. Al-muhishu kang gawe resah, al-mu'dhi kang menyakiti lil qalbi maring ati, al munaghisi kang gawe sesek, kang gawe nyanggrak ketelak, kang gawe ketelak lil aisy maring urip, al muhayyiji kang gawe panas menggerakkan lil ghadabi maring amarah, al muhiri al munaghisu mau ya, al munaghisu al muhayyiju al muhiru kang gawe sesek li sadri maring dada. Nas'alu nyuwun sapa kita Allah ing Gusti Allah nyuwun husna taufiqi ing baguse pitulungan bimanihi kelawan anugrahe Allah wa karamihi lan kelomanane Allah. Al-afatu sadisah wallahu a'lam.